Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dwiki Nur Ramadan SPD dan teman-teman kelas 8 yang saya banggakan. Kembali lagi dengan saya Afifah Nur Kamila dari kelas 8B kelompok 7. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu kalian pada kegiatan diskusi melalui video kali ini. Topik yang akan dibicarakan adalah tentang tata negara dan pemerintahan. Sebelumnya saya akan menyebutkan nama-nama anggota kelompok kami, yakni ada Fitri Agustina, Zaskia Nabila, Fahri Malik Mulyana, dan Ahnak Alfarel Ikram. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan karunia-Nya. Kami dapat membuat video ini tanpa adanya halangan suatu apapun. Selanjutnya, penyampaian materi tentang subbab A, yaitu Lembaga Penyelenggara Negara, kepada Saudari Fitri selaku penyampai materi. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri, saya akan menjelaskan bagian A tentang Lembaga Penyelenggaraan Negara. Dalam perjalanan sejak kemerdekaan, bangsa Indonesia pernah dipimpin oleh pemerintahan yang berlangsung cukup lama. Pertama, masa Orde Baru. Pada dua masa pemerintahan ini, kekuasaan eksekutif sangat besar dan luas. Lembaga legislatif dan yudikatif kurang menjalankan tupoksi sebagaimana mestinya. Keduanya terlemehkan oleh kekuasaan eksekutif dan kehilangan independensinya. Akibatnya, pemerintahan menjadi tidak sehat. Kekuasaan eksekutif menjadi sangat kuat karena tidak ada fungsi checks and balances, mengawasi dan membimbingi. Menurut Mahfud MD, salah satu kelemahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, UUD NRI tahun 1445 sebelum amandemen adalah tidak adanya mekanisme checks and balances. Lembaga eksekutif presiden menjadi pusat kekuasaan dengan berbagai hak prerogatif. Presiden dalam kepentingan yang memaksa berhak mengeluarkan peraturan pemerintahan pengganti undang-undang Perpu. Masih menurut Mahfud MD, UUD NRI tahun 1945 juga tidak mengatur mekanisme judicial review. Padahal seringkali lahir produk legislatif yang dipersoalkan konsistensinya dengan UUD karena lebih banyak didominan oleh keinginan-keinginan politik dari pemerintahan. Karena itulah dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar atau UUD 1945. Dalam hukum ketatanegaraannya, Indonesia lebih dekat kepada pembagian kekuasaan daripada pemisahan kekuasaan. Kekuasaan didistribusikan menjadi 3 lembaga, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lembaga legislatif adalah lembaga negara yang menjalankan negara berdasarkan undang-undang. Lembaga yudikatif adalah lembaga yang mengadili pelanggaran terhadap undang-undang dalam menjalankan negara. Karena pelajaran penting dari materi ini adalah lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif mesti dalam sinergi. Pembagian kekuasaan bukan bermakna pemisahan kekuasaan. Pembagian kekuasaan bermakna adanya tupoksi masing-masing dan dalam menjalankan negara, tetapi dalam bingkai kelembagaan negara yang mesti bersinergi untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Inilah pentingnya keberadaan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam bernegara. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Terima kasih kepada Saudari Fitri atas penyampaiannya. Baik, materi selanjutnya tentang subbab B, yaitu sistem pemerintahan. Kepada Saudari Zaskia selaku penyampai materi, saya persilahkan. Secara umum, ada 2 jenis sistem pemerintahan yang berjalan di berbagai negara di dunia, yaitu sistem presidensial dan sistem parlementer. Selanjutnya di sini ada perbandingan sistem pemerintahan presidensial dengan sistem parlementer. Presidensial 1. Presiden berfungsi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. 2. Presiden dibantu oleh sejumlah menteri yang diangkat oleh presiden.
3. Para menteri bertanggung jawab kepada presiden, tetapi presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. 4. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen. 5. Parlemen tidak dapat menurunkan presiden. Parlementer. 1. Presiden atau raja atau ratu berfungsi sebagai kepala negara, sementara Perdana Menteri berfungsi sebagai kepala pemerintahan. 2. Perdana Menteri memimpin para menteri dalam menjalankan tugas pemerintahan. 3. Perdana Menteri dan kabinetnya bertanggung jawab kepada parlemen. 4. Parlemen bisa membubarkan pemerintahan dengan mengajukan mosi tidak percaya. 5. Pemerintahan melalui kepala negara juga dapat membubarkan parlemen dengan dasar parlemen tidak lagi mencerminkan aspirasi rakyat. Terima kasih kepada Saudari Zaskia atas penyampaiannya. Baik, materi selanjutnya tentang subbab C, yaitu pemerintahan daerah, provinsi, kota, dan kabupaten. Kepada Saudara Fahri selaku penyampai materi, saya persilahkan. C. Pemerintahan daerah, provinsi, kota, dan kabupaten. Selama kurang lebih 32 tahun masa Orde Baru, sistem yang diterapkan adalah sentralisasi. Ketika reformasi bergulir, para daerah memanfaatkan hal tersebut untuk menuntut hak-haknya. Respon tuntutan tersebut, Presiden B.J. Habibie segera menyusun dan mengeluarkan RUU tentang pemerintahan daerah. RUU ini kemudian disahkan oleh DPR menjadi UU nomor 22 tahun 1999 dan UU nomor 25 tahun 1999. Kelahiran UU nomor 22 tahun 1999 memiliki semangat memberikan otonomi pada daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah dilakukan dengan memberi kewenangan yang luas namun bertanggung jawab. Penyelenggaraan daerah juga dilaksanakan dengan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman di tiap daerah. Otonomi daerah juga harus ditempatkan dalam kerangka negara kesatuan karena otonomi daerah bukan termasuk negara bagian. Kemudian, UU nomor 22 tahun 1999 disempurnakan menjadi UU nomor 32 tahun 2004. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam UU nomor 32 tahun 2004 yaitu yang pertama, otonomi daerah diterapkan dalam asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembuatan. Yang kedua, penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dilaksanakan di ranah kabupaten dan kota. Yang ketiga, asas tugas pembantuan dilaksanakan di daerah provinsi, daerah kabupaten, daerah kota, dan desa. Yang terakhir yaitu desentralisasi, yaitu tugas dan wewenang diberikan dari pusat ke daerah. Pada UU nomor 23 tahun 2014, urusan pemerintahan dibagi menjadi 3, yaitu urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten atau kota yang dibagi menjadi 2, yaitu konkuren wajib yang isinya pelayanan dasar dan non-pelayanan dasar, dan juga konkuren pilihan. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan milik presiden. Kriteria urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah, provinsi, atau lintas negara. Yang kedua, urusan pemerintahan yang penggunanya lintas daerah, provinsi, atau lintas negara. Yang ketiga, urusan pemerintahan yang dampak negatifnya lintas daerah, provinsi, atau lintas negara. Yang keempat yaitu urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintah pusat. Yang kelima yaitu urusan pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional. Kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi adalah yang pertama, urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah, kabupaten atau kota. 2, yaitu urusan pemerintahan yang penggunanya lintas daerah, kabupaten atau kota. Yang ketiga, urusan pemerintahan yang dampak negatifnya lintas daerah, kabupaten atau kota. Yang terakhir, urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi. Kriteria urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah daerah, kabupaten atau kota adalah yang pertama, urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah, kabupaten atau kota.
urusan pemerintahan yang kedua urusan pemerintahan yang penggunanya dalam daerah, kabupaten atau kota. Yang ketiga urusan pemerintahan yang dampak negatifnya hanya dalam daerah, kabupaten atau kota. Yang keempat urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah, kabupaten atau kota. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Fahri atas penyampaiannya. Baik, materi selanjutnya tentang subbab D, yaitu pemerintahan daerah istimewa, akan dilanjutkan kepada Saudara Ahnaf. Selaku penyampai materi, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahnaf dan kali ini saya akan menjelaskan tentang pemerintahan daerah istimewa. Ketentuan tentang daerah istimewa diatur dalam pasal 18 ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya, pada saat UUD NRI tahun 1945 oleh PPKI pada Agustus 1945, Supam memberikan penjelasan tentang maksud ketentuan UUD tahun 1945. Ia menyatakan dan adanya daerah-daerah istimewa diindahkan dan dihormati, koti-koti sultanat-sultanat tetap ada dan dihormati susunannya yang asli. Kan tetapi itu keadaan sebagai daerah bukan negara. Jangan sampai ada salah paham dalam menghormati adanya daerah Zeltbeturende and Landscapen. Hanyalah daerah saja, tetapi daerah istimewa yaitu mempunyai sifat istimewa. Jadi daerah-daerah mempunyai susunan asli. Kemudian secara bertahap melalui proses diskusi yang panjang, para pemimpin daerah Swaparaja tersebut dengan besar hati bergabung dengan negara Republik Indonesia dalam bingkai negara kesatuan, salah satu diantaranya adalah Sultan Syarif Qasim II dari Kesultanan Siak Sri Indipura. Pada 28 November 1945, Sultan Syarif Qasim II mengirim pernyataan pendek kesetiaan Kesultanan Siak Sri Indipura kepada pemerintahan Republik Indonesia dan menyerahkan harta kekayaan kesultanan untuk perjuangan senilai 13 juta golden. Pada perkembangan selanjutnya, Konstitusi Republik Indonesia dan UUD 1950 juga tetap mengakui kedudukan daerah Swaparaja. Pasal 64 Konstitusi 65 mengatur tentang pengakuan daerah Swaparaja dan Pasal 65 mengatur tentang kedudukan daerah Swaparaja dalam UUD 1950. Kedudukan daerah Swaparaja diatur dalam Pasal 132 sampai 133. Jadi baik Konstitusi RIS maupun UUD 1950 mengakui daerah Swaparaja. Kedudukan daerah istimewa dalam UUD NRI tahun 1945 diatur dalam Pasal 18 UUD tahun 1945 yang berbunyi pembagian daerah Indonesia di atas negara besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan daripada sistem pemerintahan dan hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Dengan demikian bisa dipahami bahwa status daerah istimewa sebagaimana diamanatkan oleh pasal 18 ayat 1 bersifat dinamis, artinya pada dasarnya tidak ada larangan dalam UUD NRI tahun 1945 jika pemerintahan bersama-sama DPR menyetujui daerah istimewa yang baru. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Ahnaf atas penyampaiannya. Baik, semua materi telah tersampaikan dan kini rangkaian acara diskusi pada video kali ini telah selesai. Oke, demikian cukup sampai di sini kegiatan diskusi kelompok 7. Marilah kita mengucapkan ayatul hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya Afifah Nur Kamila sebagai moderator pamit undur diri dan mohon maaf atas kesalahan yang terjadi saat proses penyampaian. Kurang lebihnya mohon maaf, kami harap semoga penjelasan mengenai tata negara dan pemerintahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih yang telah menonton sampai habis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. Belajar memaafkan, guys. Tapi yang paling penting bukan memaafkan, bukan tentang memaafkan orang lain. Maafkanlah diri kalian sendiri, berdamailah dengan diri kalian sendiri, berdamailah dengan masa lalu kalian.
Thank you teman-teman semua. Brando Winda signing out.